Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma ba'd. Ananda sekalian, kelas 10 IPA 3 dan 4 kalau tidak salah ya. Pada hari ini pembelajaran yang keempat, yaitu tanggal 19 Agustus 2021. Yang pertama, Abati akan sampaikan minggu depan, Abati akan mengambil nilai 1. Kemudian yang kedua, Abadi akan berikan kesempatan antum untuk mendapatkan nilai harian dengan menyampaikan apa yang ingin antum elaborasi dari karakteristik wirausahawan. 2 poin saja satu orang. Yang belum kita elaborasi minggu lalu. Yang belum ya, yang sudah jangan. Kalau nanti ada yang sudah kemudian disampaikan, kawannya memberitahu bahwa ini sudah. Yang memberitahu berarti antum dapat nilai juga. Nilai apa? Nilai bahwa antum memang benar-benar belajar pada minggu depan. Pada minggu lalu. Sementara yang menyampaikan justru dia lalai. Padahal sudah dianggap belum. Karena betul-betul ingin kita elaborasi, ingin kita selami, ingin kita dalami. Tentu tidak semua karakteristik kewirausahaan atau wirausahawan, seorang wirausahawan bisa kita dalami sehubungan dengan tentu keterbatasan waktu. Tetapi Abati ingin memberikan contoh, begitulah cara menyelami sampai betul-betul terserap ke dalam jiwa kita. Anak-anak sekalian, Abati ingin tanya, apakah whiteboard ini sudah nampak atau belum? Sudah, Abati. Nampak, Abati. Nampak ya? Baik, terima kasih. Jadi 1. Terlalu tebal. Minggu depan ambil nilai untuk perhatikan. Aduh, ini ya Allah, sudah tumpul ya. Ambil nilai. Kemudian yang kedua,
untuk buat ajukan bisa ladang emas ya, dengan mengajukan dua karakteristik wirausahawan. Oke. Yang berikutnya ada, mumpung Abati ingat, sedikit pemberitahuan saja. Karena minggu depannya lagi, Abati akan mengambil, bukan minggu depannya lagi, yang kedua. Ini 1 bulan ya, 1 bulan. Yang kedua nanti mungkin sekitar 2 minggu berikutnya, Abati akan ngambil nilai LKS. Ya, Abati akan ngambil nilai LKS. Abati nanti akan jelaskan sepintas dulu. LKS ini, Ananda, ini adalah untuk menilai yang utama ini, kognitifnya. Yang utama ini, LKS ini. Mengapa? Sebab di sini adalah latihan-latihan tentang teori. Nah, teori-teori 1 semester ini, teori di sini semua terkumpul. Satu hal yang mustahil, semua mata pelajaran pun untuk menyampaikan dalam virtual seperti ini. Makanya antum ini adalah belajar mandiri. Nah, jadi untuk menilai belajar mandiri. Ya. Sedangkan untuk PKWU amat sangat mudah itu. Ya, mengapa mudah? Karena di LKS ini ada bacaannya dalam artian literasinya. Nah, untuk menguji kemampuan antum berliterasi dan numerasi ya. Numerasi, jadi literasi. Literasi itu adalah mampu memahami bacaan dari topik-topik yang ada. Kemudian ada numerasinya juga, karena numerasi itu berkaitan dengan angka-angka, dengan matematika, dengan grafik. Karena PKWU ada perhitungan-perhitungan, misalnya proposal suatu usaha, ada di sana. Jadi inilah dia kognitifnya. Sementara psikomotornya ya antum mengerjakan itu, dan kedisiplinannya misalnya tanggal sekian harus sudah dikumpulkan, misal seperti itu. Nah, itu adalah afektifnya, sikapnya, gitu loh. Jadi lengkaplah sudah antum, dan ini tidak susah. Hanya dengan Rp10.000 dan itu milik antum, silakan antum beli. Abati ingin menunjukkan di mana saja belinya. Hanya saja ada vendor yang menyimpan di Foto Kopi Mahkota Prima, jalan yang mau ke SMA 8, Mahkota Prima. Ya, Jalan Abdul Muiz ya, Jalan Abdul Muiz. Kemarin udah memberitahu sama Abati, udah ada, kata saya, silahkan. Karena kemarin ada siswa yang menanyakan ke Gramedia, ada yang tutup kata Gramedianya. Terus ada juga ada ke sana nggak ada katanya ininya, bukunya ya. Tapi minta bantuan ada sini. Plus silahkan ya, hanya sebuah anjur. Antum wajib punya buku ya. Kalau antum memang mengaku seorang intelektual. Intelektual itu apa berarti? Orang terpelajar. Nyangkul harus buat cangkul. Tapi bisa saja cangkulnya pinjam. Cuman kan aduh, kalau antum tidak mampu ya pinjam bolehlah. Dari pustaka boleh. Dari kawan boleh. Tapi Abadi udah anjurkan. Kalau Abadi itu tidak menganjurkan pinjam sama orang lain.
Karena orang juga butuh cangkul itu. Kan nggak dipakai Abati? Ya, tapi hanya orang waras lah atau hanya orang berakal sehat yang mau mengembalikan buku pinjaman. Begitu anak-anak, susah mengembalikan buku pinjaman. Jangankan punya orang, punya pustaka saja, susah. Susah minta ampun. Makanya kalau memang antum seorang wira berani berkorban, wira berani untuk mengambil cita-cita, meraih cita-cita, maka antum harus wira untuk berkorban, berani berbuat, berani apa namanya itu, antum berani berjuang, wira harus berani berkorban. Begitu. Ada bukunya, buku Win. Antum beli di mana saja silahkan. Buku Win ya. Antum mau lihat dulu di sana mana buku Win itu. Oh itu warna kuning misalnya ada. Oh belum punya uang. Antum nanti ini segera misalnya di mana beli, mau di Gramedia, dimanapun silahkan. Antum sudah tahu, antum foto misalnya. Oh sudah punya uang nggak, beli di sana. Susah-susah. Harga sama saja dimanapun barangkali. Tanya aja lah berapa, berarti ya nggak tahu. Kalau dulu masih sekitar 80-an. Ya. Kemarin ada informasi 86 katanya. Gitu. Ya silakanlah. Baik anak-anak, itu saja ya. Jadi di Mahkota Prima waktu mau masuk ke SMA 8, dekat di sana, fotokopi dia di belakang Alpamat kalau nggak salah. Kita langsung. Oh iya, ini. Minggu depan ambil nilai. Berarti kan sudah ada. Sebentar dulu ya. Rasa panas. Mana ya? Kesini dulu. Oh, salah juga. Yang baru masuk. Baik, berarti lanjutkan dengan nampak ya? Ini karena tadi mati, sekarang nampak kan? Nampak berarti. Jadi ambil nilai itu bagaimana? Berarti ambil nilai itu adalah antum persiapkan dari sekarang. Dan ini yang menentukan antum di awal. Karena sekarang sedang pengambilannya. Seharusnya minggu ini ya sudah pada mengambilnya. Abadi minggu depan. Berarti ambil nilai tidak ada istilah ada istilah ABC gitu, pilihan tebak-tebakan nggak ada. Antum persiapkan adalah buku catatan. Lengkapi dari sekarang. Bisa lihat nanti LKS, antum lengkapi di LKS, boleh. Dari buku apalagi, dari buku silahkan. Nah, tapi inspirasinya dari mana? Dari pembelajaran kita dari PBM. Jadi antum lihat lagi video-videonya, lengkapi video-videonya itu. Sudah berarti upload semua. Dari kelas antum, boleh dari kelas yang lain lihatnya boleh. Nah, nanti buku catatan ini sini aja ya. Oke lah. Antum kasih nama kelas tanda tangan pada setiap halamannya. Pada setiap halaman. Catat ini tuh. Yang gini-gini ya catat. Semua yang Abati tulis, antum tulis. Yang Abati jelaskan, antum tulis. Indikator antum belajar. Ya, indikator antum belajar. Oke. Setelah itu apa? Dipoto. Atau di-scan. Scan-nya scan pakai HP, jangan
ngupahin ke sana. Hemat uang, nggak boleh. Pakai HP kan ada itu, web scan itu. Saya itu kirim. Kemana? Nanti minggu depan ada tempatnya, yaitu ke GCR nanti. Oke? 1 udah. Ada 3 ya semuanya. 2, ladang emas antum. Ya, ladang emas antum. Apa itu? Video. Caranya bagaimana? Caranya antum bertanya, antum menjawab, antum aktif apapun, dipotong, di crop, dipotong bagian antumnya saja, entah mungkin 1 menit atau berapa detik atau 2 menit, potong-potong. Ini potongannya, ini ke 1 misalnya. Antum mau satukan boleh, diedit. Tidak disatukan juga boleh. Satu. Oh ada 3, bagus. Ini adalah nilai yang bagus sekali, nilai plus. Oleh Abati nanti akan antum masukkan dulu ini video antum tuh ke channel YouTube antum. Wajib channel YouTube. Aduh belum punya Abati, bikin dari sekarang. Mudah sekali ya. 5-10 menit udah buat dapat punya channel kalau yang belum punya. Bahkan sudah banyak yang bagus-bagus. Berarti wajibkan ini. Karena apa? Sekarang ini sudah abad 21 anak-anak. Semuanya harus kita manfaatkan yang bisa-bisa itu. Semua apa? Digital. Sekarang zaman digital. Ya, nggak ada lagi disodor-sodorin. Seperti dulu. LKS dibuat, wah ditumpuk kemana-mana. Cak-cakan. Nggak, sekarang. Ya, foto-foto. Jadi rapi. Karya antum tidak sia-sia. Yang antum beli tidak tercecer. Walaupun hanya 10.000 perak. Ya. Lebih mahal bakso. Gitu. Buku antum sekali duduk saja ngebakso dan kawan-kawan dah 100.000 segala macam dibeli, sementara buku seumur-umur, dan itu bisa menjadi sebuah citra diri antum. Buku itu kamu belajar apa? Belajar kewirausahaan. Kamu ingin jadi saya ingin jadi wirausahawan, ya memiliki keberanian aja, sumber saja nggak punya misalnya, ya internet segala macam banyak. Itu mau udah ini, tetapi salah satunya buku belum bisa tergantikan. Anda sekalian. Nah, setelah itu kirim linknya kemana nanti akan diinikan ke GCR. 2, 3. Apa berarti yang ketiga? Yang ketiga itu adalah kehadiran absen. Nanti sampai sekarang baru 4. Jadi nanti 5 maksimal. Jadi berarti ke sini saja. Oh, bukan ini. Astagfirullah. Ya, warna mana ya? Hah? Masalah. Kelang-kelangannya belum. Sesuatu ya. Oke. Nah, mana nih? Absen ya, absen tadi. Antum misalnya ada 0, 1, 2, 3 sampai 5 mungkin. 3 klik aja oleh antum nanti. Kalau antum hadir sekali ya klik 1. Kalau antum 5 ya klik 5. Nanti oleh Abati akan dicek. Awas Anda, di sini penilaiannya apa? Penilaiannya ini nih. Ini bahaya nih. Kalau antum ini masalah kejujuran. Makanya yang tidak hadir sekarang susah nanti tidak jujur akhirnya karena dia tidak tahu gara-gara ini nih. Siap-siap kalau antum tidak jujur. Antum klik misalnya 4, ternyata antum itu jangankan 4, 3 saja, enggak 2 atau 1 aja. Ya. Antum klik 4 kehadiran antum, padahal setelah Abati cek, karena Abati punya data primernya, ya, akan dicek, ternyata dia 3, tidak jujur tuh, siap-siap antum dipanggil orang tuanya ke sekolah, ya, dan antum bermasalah. Apalagi kalau lebih korupsinya kalau lebih dari 1, ini misalnya korupsi antum 1,
Gitu. Jadi antum jujur di sini ya. Baik anak-anak, barangkali sudah selesai ya. Apa yang terlewat oleh Abati? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari sini dulu supaya antum paham. Ya, Abati persilakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya di sini dulu silakan. Abati. Ini ada Rahma, ada Aulia. Antum mau apa Rahma? Mau bertanya atau mau menyampaikan tugas? Mau yang poin itu. Mau bertanya Abati. Silakan. Silakan Abati, nama saya Rahma dari kelas 10 MIPA 4. Saya mau bertanya, jadi pengambilan nilai PKWO itu nggak ada soal-soal gitu ya Abati? Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini soal nih. Ini buku catatannya soal nih. Ini soal nih. Ya. Penilaian itu ada 3 aspek, berarti udah barangkali kelas ini pun sudah pernah disampaikan ya. Seluruh mata pelajaran. Ada kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Sedangkan jenis soal itu macam-macam. Ya bisa dengan cara penugasan, bisa dengan kalau misalnya begini. Jelaskan masih lumayan ya. Jelaskan contoh atau berikan contoh karakteristik kewirausahaan yang berkaitan dengan ulet misalnya. Yang berkaitan dengan kepemimpinan misalnya. Ini dia kognitifnya aja yang diambil. Ya. Okay. Sementara buku catatan, antum menjelaskan di sana kaitannya dengan ulet. Ya, misalnya ada. Kemudian antum menulisnya dengan sedemikian rupa apa yang dijelaskan oleh Abati. Ya. Kemudian juga antum menyampaikannya nanti ya. Apakah dalam bentuk kalau Abati biasanya review misalnya. Kalau review itu kan kaitannya dengan kognitif juga. Jadi sudah lengkap di sini ya. Antum mengerjakan itu juga sudah ada afektifnya, sudah ada psikomotornya, sudah ada kognitifnya. Kalau antum salah nanti Abati baca. Ya. Ulet misalnya. Tiba-tiba di dalamnya itu tidak menunjukkan tentang karakter itu. Kepemimpinan misalnya. Tiba-tiba misalnya apalagi percaya diri misalnya. Tiba-tiba uraian itu bukan tentang percaya diri. Berarti kan antum tidak nyambung. Berarti kognitif antum nih di sini nilainya jadi rendah. Begitu. Jadi kalau ujian yang ABCD atau secara langsung misalnya menjelaskan dan lain sebagainya, ya ini ujung-ujungnya kan untuk menilai itu. Oke. Psikomotor. Sementara kalau buku catatan dia punya berapa catatan segala macam berarti sudah lengkap di sana. Kedisiplinan antum untuk mendengarkan penjelasan terus mencatatnya. Itu kan sudah psikomotor dan afektifnya. Kemudian antum benar menjelaskan menulisnya itu kan sudah kognitif biasa. Jadi gitu. Inilah soalnya. Ini juga soal nih. Ladang emas ini. Jadi sementara ini antum sudah saving nilai. Sekarang tinggal antum berikan ya penyimpanan nilai antum ini kepada Abati. Baru Abati akan ambil nilainya. Absen juga
Coba sekarang, apa logikanya? Nah, di sini kan harus berpikir antum. Apa logikanya absen juga dinilai dengan untuk pembelajaran ini? Logikanya ada bagaimana antum bisa punya buku catatan kalau antum tidak pernah hadir. Oke, Abati berikan Abati berikan dispensasi. Antum tidak hadir bukan karena malas, karena satu dan lain hal. Tapi antum masih dapat nilai, yaitu antum dengan melihat videonya, antum dengan membaca buku LKS segala macam. Dapat antum nilai. Apalagi kalau antum melihat video itu wajib. Mengapa? Sebab di sana ruh pendidikannya, ya bukan pembelajarannya, ruh pendidikannya. Antum memiliki tata krama, antum memiliki ketika Abati misalnya memberikan didikan kepada antum. Ya, bagaimana cara afektif yang menentukan attitude. Nah, antum lihat, oh seperti ini ternyata. Walaupun antum tidak hadir, tapi antum seolah-olah hadir karena sudah melihat. Sehingga antum bisa menyamakan diri dengan yang lain yang hadir, walaupun antum tidak hadir. Anda sekalian, terbukti hari kemarin, hari Rabu ya, terbukti Anda. Kemarin atau 2 hari yang lalu lah. Ada di videonya, terekam semuanya tuh. Ada siswa masuk. Set masuk. Kita sedang belajar. Ribut dia. Abati yakin, Abati analisa. Ini antum siapa? Tiba-tiba dia muncul. Saya Pak, katanya. Nah, baru 1 kalimat saja Abati sudah bisa menebak. Dia itu tidak pernah masuk. Terus Abati tanya, antum itu siswa baru atau sudah sejak awal pun antum masuk? Bukan siswa baru masuk minggu-minggu belakang. Oh enggak Pak, saya dari, oh ya. Terus Abati pertanyaan kedua, PKWU antum masuk enggak? Kalau tidak salah masuk Pak. Udah. Coba bayangkan Anda. Itulah anak yang tidak masuk itu. Apa itu? Udah nampak. Jangankan Abati yang menilai. Kawan-kawannya saja sudah bisa menilai. Berarti dia itu tidak masuk pelajaran Abati. Ada indikator. Ini udah paku 1, 2, tak ada tata krama sama. Saat itu juga Abati buktikan. Sebentar, Abati akan lihat apa kamu. Ternyata dari 4 kali hanya 1 kali dia masuk. Ya, bukan di awal. Itu pun yang 1 kali juga wallahu alam kan. Apakah dia perhatikan atau tidak, Ananda. Makanya absen ini sangat. Bahkan Abati memberikan toleransi, silahkan kalau antum pun tidak masuk karena satu dan hal, tapi tonton video pembelajaran supaya sama bahwa antum itu sama dengan yang masuk. Itulah Ananda ya. Nampak sekali itu, nampak sekali. Jauh jomblang ya. Jomblang itu apa ya? Bagaikan langit dan bumi gitu. Karakternya. Nampak Ananda. Sikapnya. Padahal PKWU adalah untuk membentuk karakter itu sendiri. Baik Ananda, ya terima kasih. Itu ada pertanyaan. Terus siapa lagi yang mau? Ini siapa? Aulia. Udah itu siapa? Ini siapa ini? Aulia Rahma. Iya, Bati. Perkenalkan nama saya Aulia Rahma, saya berasal dari kelas 10 MIPA 4. Izin bertanya, Bati, di kita UH ini tidak menggunakan e-learning sekolah ya, Berarti cuma mengumpulkan tugas-tugas seperti catatan, video-video ini sama yang kehadiran ya, Bati? Yes, untuk yang pertama ini. Oke. Berikutnya kita lihat nanti. Biasanya Abati tidak pernah menggunakan itu, tidak. Ya. Karena Abati ini menilainya adalah komprehensif. Komprehensif itu apa? Menyeluruh. Seperti misalnya sekarang Aulia Rahma seperti ini. Abati udah bisa memprediksi Anda, ya. Memprediksi apa? Memprediksi output dan outcome antum, misalnya dari sekarang. Output itu apa? Keluaran dari SMA 8 macam Aulia Rahma itu akan bagus nanti nilai itu, gitu loh. Macam itu bisa diprediksi. Outcome itu apa? Setelah keluar dari SMA 8 itu dia akan jadi apa? Kalau dia misalnya mau ke perguruan tinggi, insya Allah jadi.
Dan insya Allah bisa mencapai cita-citanya, gitu loh. Ini lebih penting gitu loh. Dari hanya sekedar, apalagi kalau misalnya ABCD, A, B, C. Ini lebih komprehensif ini, lebih penting. Bukan berarti yang ABCD itu juga sebuah nilai teknik penilaian standar juga itu. Yang ABCD itu. Karena itu juga dilakukan, Abati juga melakukan, di LKS juga begitu. Nah, oleh Abati diwakili aja oleh LKS tuh, yang ABCD-an tuh. Kemudian yang menjelaskan. Tetapi yang sekarang Abati ingin memanfaatkan waktu sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk melihat antum, mendidik antum. Kalau ya misalnya karakteristik kewirausahaan 10 jelaskan ya 10, atau apalagi hanya sekedar sebutkan, antum bisa lah, gitu kan. Gitu. Bisa itu. Tetapi mungkin outputnya bagus mungkin. Tapi outcome-nya setelah itu mau jadi apa? Apa benar antum tuh memiliki karakteristik itu tertanam atau tidak gitu. Nah, ini mahal Anda. Jadi kalau Abati penilaiannya secara komprehensif seperti itu, ya. Lebih kepada karakternya. Nah, dan sekarang psikomotornya apa lagi nih? Karena ini kan harusnya ada yang dibuat dan nanti akan ada yang dibuat. Ya. Akan ada yang dibuat. Tapi sekarang zaman pandemi begini ya, misalnya hal-hal yang memungkinkan saja nanti. Rencananya akan membuat buku kita kan gitu. Berarti sedang rancang-rancang ya. Oke, baik Ananda. Terima kasih ya Bati. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Silakan. Nah, sekarang sudah Abati padai dulu ya dari pertanyaan tentang sesi pertama yang berkaitan dengan masalah penilaian ya. Udah ya, mudah-mudahan paham antum. Kemudian sekarang sesi berikutnya silahkan antum ajukan yang belum ya ini, yang belum, yang sudah dulu tahan, kemudian ajukan 2 karakteristik kewirausahaan yang ingin antum elaborasi, oke? Silakan raising hand. Sudah ada Aulia Zahratul Jannah. Ini Aulia semua. Tadi Rahma juga. Oke. Aulia itu bagus ya, tidak? Aulia itu apa? Jadi antum memberi nama kepada anak nanti harus berupa doa. Aulia itu adalah aula itu pertama. Aulia itu ada pemimpin. Nah, jadi ya dia menjadi terdepan ya. Aulia pemimpin kan terdepan ya. Jadi nama sesuai dengan karakternya. Selalu terdepan. Rahma itu adalah kasih sayang, rahmat untuk orang lain. Rahmat. Sehingga ya rahmat untuk dirinya, rahmat untuk orang lain. Makanya dia akan terdepan terus. Begitu antum nanti kasih nama. Ya. Terus ada Zahwa. Silakan Aulia dulu. Aulia Zahratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abati. Abati telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya Aulia Zahratul Jannah dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan... Antum sembunyi gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa. Ya. Di sini saya akan menyebutkan 2 karakteristik wirausahawan. Yang pertama yaitu bisa mengendalikan emosi. Yang kedua itu adalah jujur. Oke. Pertanyaannya kepada teman-temannya yang lain, apakah itu belum pernah dibahas oleh kita? Tolong konfirmasi dari kawan-kawannya. Apakah itu belum pernah dibahas, mengendalikan emosi dengan jujur? Maaf Abati, kalau yang mengendalikan emosi belum, namun yang jujur sudah pernah dibahas Abati. Oke, kalau gitu satu aja yang dari Zahratul itu ya, Aulia Zahratul itu yaitu mengendalikan emosi. Oke, ya mengendalikan emosi. Kalau jujurnya sudah ya, kan emosi. Sekarang kembali ke Zahratul. Apa itu mengendalikan emosi dari referensi yang Zahratul punya? Silakan. Ini nampak ya? Tulisan ini nampak ya? Nampak. Silakan Zahratul. Terus teman-temannya yang lain juga berarti akan tanya. Ya, apa mengendalikan emosi? Sekarang Zahratul dulu ya, silakan.
pandai mengendalikan emosi itu, kita tidak mudah marah. Kita bisa menahan emosi. Apabila seseorang ada berbuat salah, kita tidak langsung marah kepada orangnya, tapi kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Oke. Jadi apa ya cari apa namanya itu solusi ya, cari solusi, duduk masalahnya. Oke. Duduk masalah. Oke. Yang lain. Iya, terima kasih. Nanti akan Abati elaborasi ini. Ayo. Dari data-data yang ada, ya. Mengendalikan emosi. Yang lain silakan. Apa yang referensi apa yang dari sini? Referensi apa yang antum dapatkan dari mengendalikan emosi? Ayo, silakan dari referensi. Apa maksudnya? Saya boleh Abati yang menjawab? Ini siapa? Aulia Rahma. Iya Abati. Coba yang lain dulu. Berarti berikan kesempatan. Nah, seperti tadi ya, itu siapa Rahma juga tadi yang bertanya. Ini udah ujian nih. Tetapi Abati itu ujiannya ini betul-betul komprehensif ya. Ini udah kognitif antum dan juga antum berusaha itu sudah psikomotor antum kan antum mencari. Tapi kalau antum tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan antum, memble antum nggak ngerti apa-apa. Jadi Abati itu dalam tanda kutip ya, bukan tidak suka atau bukan kurang suka, tapi ya misalnya gini, mau yang memble kayak, mau yang apa, begitu ujian, jelaskan ini, apalagi hanya milih-milih, yang tebak-tebak aja. Bahkan sekarang bisa saja kan, ujian nih sekarang, misalnya, tetapi nggak tahu sih, apakah kalau dengan sistem yang ada di labor sana, apakah masih bisa antum untuk contek-contekan gitu, wallahu a'lam. Karena kan sekarang udah yang ini menghadapi, ayo link, ayo nomor sekian, terus aja deh. Ya. Apaan gitu misalnya, seperti itu. Karena apa? Fakta juga membuktikan Anda yang memble kok bisa bagus ya nilainya gitu loh. Masuk jarang, tugas nggak benar. Tapi begitu ujian itu yang pilihan atau yang ya itu kan rata-rata pilihan tuh. Kok bagus ya? Sekarang buktikan oleh antum, muncul antum keberunkaan. Jangan Aulia Rahma terus. Nah, buktikan. Dari sejumlah ada berapa yang hadir sekarang? Kurang memuaskan juga ini, 66 nih. Sebanyak yang nggak masuk. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah apa yang antum dapatkan tentang itu? Atau dikira-kira boleh, ya. Kalau antum nggak punya referensinya, antum kira-kira juga boleh. Tapi kalau untuk SMA sebaiknya ya ada referensinya, tapi dari referensi itu antum kembangkan. Jadi apa tadi? Yaitu mengendalikan emosi. Yuk. Berhitung sampai 3. 1. Saya berarti masih boleh. 1. Ini udah banyak nih. Ini Zahira apa? Antum mau apa? Mau menambahkan atau mau yang baru? Tadi saya izin mau menambahkan 2 karakteristik wirausahawan Abati. Iya, baik, nggak apa-apa. Sebelum ini nggak apa-apa antum tambahkan dulu. Ayo, silakan. Kalau menurut saya mengendalikan emosi, kita bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin Abati. Ini Zahwa. Oh, antum yang ini berarti masih menambahkan ini Zahwa ya? Ya, tapi sebenarnya saya juga menambahkan 2 karakteristik. Baik. Nah, ini dulu ya. Jadi berkepala dingin ya, artinya apa? Menyelesaikan, oke lah. Menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Oke. Masuk kulkas berarti kepala dingin tuh. Oke. Baik. Terus ini aja ya. Terus mau menambahkan apa?
menambahkan 2 karakteristik wirausahaan menurut saya. Yang pertama, mandiri dan juga optimis, Abati. Mandiri dan optimis. Penjelasannya adalah? Yang pertama, mandiri. Kalau menurut saya, wirausahawan wajib untuk berusaha bersikap mandiri, di mana wirausahawan diperlukan sikap mengatur waktu, mengoptimalkan materi, dan juga mengoptimalkan waktu yang dia punya, Abati. Yang kedua, optimis. Tentunya sebagai wirausahawan, kita kan ada jatuh dan bangunnya dalam membangun suatu usaha. Wirausahawan harus tetap merasa optimis dan bisa bangkit kembali. Oke, kepada teman-temannya berarti tanya, ini mandiri dan optimis sudah pernah dibahas atau belum? Silakan. Jawab, Abati. Hah? Belum, Abati. Belum, oke. Kembali lagi ke Zahwa tadi. Itu antum karena berarti akan menguji literasi antum, kemampuan memahami bacaan antum, Zahwa. Ya, apa kesimpulannya mandiri itu? Mandiri ini kita pandai mengoptimalkan dan juga bergantung pada diri sendiri. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain ketika menjadi wirausahawan, Abati. Ya, sebentar. Apa yang dimaksud pandai mengoptimalkan itu? Optimal itu apa? Pandai mengoptimalkan itu apa? Memanfaatkan sebaik mungkin, Abati. Memanfaatkan sebaik mungkin apa? Banyak hal, Abati, dalam hal materi, dalam membuat usaha, waktu, dan juga ide-ide yang sudah kita punya, Abati. Contohnya apa? Misalnya saya memiliki usaha, saya harus bisa mengoptimalkan waktu saya di hari-hari saya, Abati. Dan juga ketika saya punya materi dalam membangun suatu usaha, saya harus bisa mengoptimalkan materi yang saya punya untuk membangun usaha yang lebih baik, Abati. Bagus, uraian itu bagus sebetulnya. Cuma kaitan mandiri itu apa sebetulnya? Kalau yang itu tuh kan uraian banyak-banyak orang ya diulang-ulang juga kadang-kadang nggak akan paham itu. Mandiri mengoptimalkan apa yang kita punya. Itu apa maksudnya? Lebih konkretnya apa coba? Inilah di sini kan. Jadi kalau ujian secara begini lisan seperti ini akan nambah, tapi kan memakan waktu yang banyak. Nggak apa-apa, kan pembelajaran untuk yang lain juga. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti sudah bisa ini. Oke, sekarang optimis apa optimis? Menurut saya, Abati, dalam membangun usaha kan pasti ada jatuh bangunnya. Optimis ini bagaimana kita bisa bangkit kembali, Abati? Oke. Oke. Baik. Sekarang ke sini dulu ya. Abati catat aja dulu. Sekarang 50. Oke. Baik Ananda, kita ingin tapi sekarang Abati akan kasih ladang emas lagi ke ini. Ke kawan-kawannya ya. Silakan penilaian untuk kawan-kawannya. Kalau yang tadi dari siapa tadi Salwa itu sudah udah dipanggil cuma satu orang, oke. Nah, sekarang ini mandiri dan optimis. Silakan yang atau ada ini, ada yang raising hand siapa? Nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi yang raising hand, ada sini nggak? Terus nggak ada. Sorry. Mana ini? Nggak ada yang raising hand lagi. Mana sih ini tuh? Nggak ada lagi. Oke. Pesan dalam panggilan gimana ini? Oke, sekarang silakan yang mau menambahkan apa itu mandiri dan optimis. Silakan, cepat. Sebelum Abati elaborasi. Nggak ada? Kok ini nggak muncul ya? Ini apa ini? Pesan dan
Di mana ini? Ada nggak ya? Bilang kalau ada, karena ini nggak muncul ya ini. Oh, ini ada. Tapi Aulia Rahma lagi. Siapa lagi? Cuma 2 orang. Ya, berarti beri kesempatan yang lain selain Aulia Rahma. 1, 2, 3, nggak ada. Oke, kalau nggak ada silakan Aulia Rahma. Silakan, nggak apa-apa. Mandiri dan optimis. Ada? Kok nggak ada suara? Saya ingin menambahkan referensi tentang yang sifat mandiri. Ya. Mandiri adalah suatu sifat yang harus dimiliki seorang wirausahawan, yaitu di mana dia harus memikirkan sesuatu sendiri, bertindak sendiri, tanpa harus menunggu guncatan atau suruhan dari orang lain. Dia harus bisa memikirkan semuanya sendiri, melakukan tindakan sendiri, berpikir ke depan sendiri, memiliki sesuatu yang harus dia bangun itu sendiri tanpa ada suruhan dari orang lain, Abati. Menurut saya sih itu aja, Abati. Kalau tanpa disuruh oleh orang lain, biasanya itu kreativitas ya. Karakteristik kreativitas, jadi dia kreatif. Tanpa harus ada komando dari orang lain, dia itu ya mengambil inisiatif kreatif. Kalau disimpulkan apa tadi dari uraian antum tadi setelah mandiri ini? Oke, apa disimpulkan aja lah ya. Tapi kalau tidak disuruh dia, apalagi tadi Ibu ini, dia mengerjakan sendiri, berpikir sendiri, memang harus seperti itu. Seorang yang mau maju, tanpa ada kolaborasi dan orang lain, tidak perlu orang lain, tidak perlu orang lain. Ya, tidak mungkin seseorang itu akan bisa hidup sendiri. Bagaikan di tengah hutan gitu. Enggak. Ya, tadi kan berpikir sendiri, mengerjakan sendiri, apa-apa sendiri. Oke. Oke lah. Ketergantungan. Minimalisasi ketergantungan. Oke, ini barangkali. 54 sedikit lah ya. Online. Baik, nggak apa-apa. Sekarang kita coba elaborasi Ananda dari yang pertama dulu, yaitu di sini. Bukan. Oh ya, mengendalikan emosi. Mengendalikan bisa berarti apa? Menahan, ya. Kendali, menahan, apalagi ya? Kalau emosi ya, emosi itu Ananda apa? Marah. Amarah. Hanya marah? Tidak. Emosi itu, antum tutup aja dulu, nggak apa-apa. Bukan hanya marah. Sedih juga emosi, Ananda. Sifat, Abati. Oke, Abati aja dulu yang ceritain. Karena waktu udah mau ini. Sedih juga adalah emosi. Abati, antum tutup dulu, nggak usah komen dulu antum. Karena Abati tidak. Tadi udah habis, udah selesai Abati minta komen-komen antum. Sekarang Abati ingin mengelaborasi. Emosi itu marah, sedih, gembira. Emosi. Ya. Dan apalagi misalnya, silahkan cari oleh antum.
Dongkol juga itu emosi, ya. Dongkol. Oke, itu emosi. Kalau antum marah, itulah harus ditahan marah antum. Kalau antum sedih, jangan terlalu berlarut, tahan juga sedih. Gembira harus tahan juga. Iya, jangan terlalu diumbar rasa kegembiraan. Ananda, secara ilmu, akupunktur yang abadi pelajari, itu ada using namanya ya, sama akupunktur ini. Emosi itu berkaitan, ini emosi ya, dengan using. Using itu 5 unsur. Contoh misalnya, marah ini berkaitan dengan organ hati. Sedih ini berkaitan dengan organ paru-paru. Gembira berkaitan, sebentar. Oh, sorry. Sedih itu berkaitan dengan organ limpa, pankreas. Gembira dengan organ paru-paru. Ya. Dongkol juga kaitan dengan hati. Marah dengan hati. Itu dalam teori using. Artinya apa? Sorry, Abati ralat lagi sedikit. Udah lama nggak di ini nih. Oke, Abati di sini dulu ya. Marah itu dengan hati. Abati ralat dikit. Kemudian gembira itu kalau sedih dengan paru-paru. Oh, jantung, sorry. Nah, gembira dengan jantung. Kemudian sedih itu dengan paru-paru. Ya. Sedih dengan paru-paru. Ini ajalah dulu ya. 3 ini. Ini anak-anak benci misalnya. Itu emosi juga, benci ya. Itu apa namanya itu? Kalau benci ya. Benci dalam artian ya benci itu dengan ginjal. Dengan ginjal. Artinya apa? Artinya semuanya harus dikendalikan gitu. Karena akan merusak diri sendiri. Itu loh Ananda. Akan merusak diri sendiri. Ya. 10:59 mau habis ini. Oke. Nah, oleh karena itu, di dalam satu usaha apapun, pasti ini hukumnya pasti akan menemukan tantangan, ya, hambatan, ujian. Ini perlu kesabaran yang akan menimbulkan rasa emosi tadi. Nah, di sini tadi tidak mudah marah, ya. Bukan hanya tidak mudah marah saja, tapi tidak mudah sedih. Rugi usaha, sedih. Biasa saja, memang usaha itu memang pasti ada untung dan rugi. Ini sudah sunnatullah. Ya. Biasa saja. Rugi. Ya paling mungkin istighfar, ya astagfirullah, ya apa namanya itu? Ya berikan kesabaran, berikan kekuatan dan barangkali ada kesalahan. Jadi itu mempengaruhi analisa. Gembira, untung, gembira. Sampai istilahnya itu lupa daratan, sampai berkah. Dan lupa diri. Tidak mengucapkan alhamdulillah. Karena, ini kehebatan saya. Kata siapa hebatan kamu? Untung itu Allah berikan. Rugi, Allah berikan ujian. Artinya apa? Disinilah, coba lihat ya. Untung adalah syukur, alhamdulillah, dan manfaatkan rizkinya itu untuk lebih taat lagi antum, untuk sesuai dengan aturan agama. Rugi, ya istighfar. Bahkan juga alhamdulillah saya diberikan ilmu. Ya. Jadi untung antum syukur, rugi antum sabar.
Artinya sabar apa? Mencari jalan keluar lagi supaya tidak rugi. Gitu loh. Ilmu itu oleh Allah dikasih ilmu. Jadi makanya dikatakan kalaupun rugi, alhamdulillah, mudah-mudahan saya menjadi lebih sabar. Gitu. Jadi tidak mengumbar emosi itu loh. Ya. Kendalikan itulah menahan. Oke. Baik Anda udah itu aja dulu. Berarti minta waktu mungkin 1 menit nih. Terakhir nih. Karena sayang ini kalau dibahas. Mandiri. Nah, ada istilah berdikari dulu. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Tapi artinya apa? Artinya yang paling utama adalah ini. Tidak ketergantungan dengan orang lain. Ya, tidak ketergantungan dengan orang lain. Artinya apa? Mengoptimalisasi kemampuan diri sendiri keadaan. Ini nanti ya akan ada namanya strategic planning, ya. Strategic planning. Rencana strategis. Strategic planning. Kalau antum mau membuat sebuah usaha, di dalam strategic planning ini, antum data potensi antum apa, baik dari pengetahuan, ilmu, misalnya keterampilan, maupun dari modal, ya modal materi apa. Antum manfaatkan yang ada ini, dan antum langsung action gitu loh. Itu maksudnya mandiri itu. Jangan antum, kenapa antum belum action? Aduh, nunggu uang dari ini, aduh saya belum bisa, gitu kan, belum bisa. Aduh saya belum punya ilmunya, aduh saya belum punya modal uangnya, selalu aduh gitu. Itu tidak mandiri, ketergantungan, saya menunggu si A, saya menunggu si B. Iya, kalau yang ditunggu itu datang. Kalau tidak datang, kalau tidak muncul, antum tidak bergerak gitu loh. Nah, yang disebut mandiri ini ya sudah, saya punya ini, punya modal sekian, ya. Ya udah apa aja dulu. Antum mau misalnya tuh membuat sebut saja sebuah kafe ya yang ada baksonya, wah gedungnya juga sewanya misal 25 juta, belum mobile dihitung-hitung harus ada sebut saja misalnya itu 50 juta gitu loh. Sementara antum baru punya 50 juta gitu. Sementara antum baru punya uang 10 juta gitu kan, 10 juta. Ya sudah, yang 10 juta dulu aja. Loh gimana kan gedung, kan jangan gedung dulu. Sudah aja buat gerobak gitu loh. Gerobak 5 juta udah cukup. Ya bisa keliling dulu, bisa di depan toko orang dan lain sebagainya gitu loh. Pakai tenda dulu dan sebagainya. 10 juta optimalkan gitu. Nah, itulah antum harus optimis. Pasti. Akhirnya ujung-ujungnya antum kumpulkan saving dulu dari untungnya dan tidak perlu menggantungkan, tidak perlu pinjam ke bank dan lain sebagainya. Antum 10 juta sudah bisa mandiri, sudah bisa. Nah, antum harus optimis gitu ya. Antum harus optimis. Artinya apa? Optimis itu besar harapan. Yang dicita-citakan oleh antum ingin mendirikan kafe ya dalam sebuah gedung, tidak akan lama, dalam setahun mungkin akan tercapai. Begitulah Ananda. Jadi mandiri, optimis. Dan yang satu lagi, kendalikan emosi antum. Ya, itulah mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Antum harus optimis, artinya besar harapan untuk sukses. Ya, dan pasti ada kendala-kendala di dalam usaha apapun, dan antum harus berani mengendalikan. Untung, bersyukur. Rugi, bersabar. Demikian Ananda. Sebagai penutup dari Abati. Ya, terima kasih atas perhatian antum. Mudah-mudahan itu sekarang mulai antum camkan dan antum gali terus ilmu-ilmu tentang kewirausahaan, tentang kemandirian, tentang optimisme antum dan tentang pengendalian diri, terutama antum kalau mau bergerak di trading online. Waduh, pengendalian diri di sana diperlukan sekali. Abati pun baru secara ilmu saja, pengetahuan saja, belum pernah praktek trading. Oke, trading online belum pernah. Anda sekalian, sekian saya dari Abati. Kita ucapkan alhamdulillah, sampai jumpa lagi
minggu depan insyaallah, dan baca juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abati, izin keluar. Terima kasih ya Bati. Terima kasih Abati. Sama-sama.